Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saat ini kita akan satukan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan bahwa setiap penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan di sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Roh-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbaru harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja atas setiap ibadah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua karena cinta-Mu Bapa. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami memperoleh hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami melihat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami merasakan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Hanya-Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Hanya
hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, Salib-Mu amin. ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan ku menang. Yesus Tuhan, haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu benar Tuhan, Ku menang. kami ada sampai hari ini Engkau yang semua berkuasa, karena anugerah-Mu. sanggup Terima kasih Yesus. melakukan mujizat. Karena salib-Mu Karena Tuhan, amin. hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Di hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, karena salib-Mu ku hidup. amin. Karena salib-Mu Sebab karena salib-Mu Tuhan, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup
kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku kita nyatakan menyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hosana Bagi Rajaku, Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kita yang begitu luar biasa, sebab Engkau yang layak kami agungkan Tuhan di tempat ini. Kini kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita yang begitu luar biasa. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan
Walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Dengan iman percaya kita katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan. Segala yang ku alami, Biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, Yes. senantiasa bersyukur. Hatiku Tuhan, Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ya Tuhan, kami percaya setiap hari dalam hidup kami, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujian kami Tuhan, ku takkan berhenti. amin. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku, amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, amin. Biar kehendak-Mu terjadi, kami mau bersyukur Tuhan. Tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, katakan dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih kami bertahan Tuhan. kau buatku Teguhkan imanku, akan ku pikul salibku, cukuplah Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi kita nyatakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa. Amin. Ini hati kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Biar kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur Tuhan. Yes. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Nyatakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya rindu buat jemaat Tuhan bisa keluar dari bangkunya. Berikan salaman dan senyuman terbaik, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus sumber sukacita kita, amin. Amin. Mari kita menyatakan sebab Tuhan kita yang benar, haleluya. Mari kita katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersembunyi di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Sebab tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Engkau Tuhan yang berserta kami. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku katakan. Kau menjamin hidupku, yes. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Sebab kuasa-Mu Tuhanku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakan namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami Bapa. Oh, haleluya. Mari dengan iman percaya katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat
menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami hidup yang baru, harapan yang baru. Engkau berikan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dalam hadirat Tuhan saya undang cuma untuk bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Yesus Tuhan, Semuanya sia-sia kami menaruh seluruh hidup kami Tuhan. dan tak berarti. Engkau baharui hidup kami hari demi hari. Hidup ini Yes, ku letakkan pada mesbah-Mu yang layakkan kami Tuhan. jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup kami Tuhan, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yesus, ini kami Tuhan, Tuhan. Kami letakkan hidup kami di mesbah-Mu Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya Tuhan. Amin Yesus, ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala sembah kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Kami
kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau selalu pegang tangan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kini kami ya Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk membaca pengakuan iman rasuli. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan lanjutkan untuk membaca doa sejahtera untuk Yerusalem. Mazmur 122. Mari kita katakan nyanyian Jarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di langit dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Untuk doa firman Tuhan dengan kasih Kristus saya serahkan kepada Bapak Yosef Samsu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada saat ini Tuhan. Kami naikkan syukur buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi akan setiap hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita duduk kembali Bapak Ibu kekasih. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersuka cita kalau pada minggu pagi ini kita memasuki yaitu minggu yang ke-17 ya. Adalah minggu terakhir dalam bulan April. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang kekasih, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya saya ingatkan bahwa kita telah melewati 5 minggu dalam bulan April ini. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan baik bahwa dalam sepanjang bulan ini kita sudah mendapatkan sebuah tema yang indah mengenai salib Kristus dan kuasa kebangkitannya ya. Dan ini dimulai daripada tanggal 3 April Jumat Agung. Saya berharap setiap tema-tema firman Tuhan yang diangkat dari beberapa ayat firman Tuhan itu jangan gampang diabaikan
atau dilupakan. Dan ada sebaiknya juga Bapak Ibu memperhatikan file slide PowerPoint yang saya bagikan di grup jemaat, paling tidak untuk bahan Bapak dibaca-baca ya, atau yang ada mencatat bagus sekali ya. Kalau pada pagi ini itu dalam minggu yang terakhir ini saya akan mengangkatkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu dengan tema hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Ya. Kalau kita sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus, selalu diteguhkan dengan beberapa ayat yang dibacakan tentang kebangkitan Kristus. Sekalipun Minggu Paskah kebangkitan sudah lewat, dan ini sepanjang hidup kita ke depan, memang hidup kita akan selalu dikuatkan, diteguhkan, ya diberkati dengan kebangkitannya Yesus. Karena kebangkitan Yesus itu menunjukkan betapa hebatnya kuasa Tuhan yang dibagikan. Di mana Yesus yang tubuhnya memikul dosa manusia di kayu salib, lebih kurang 6 jam digantung di kayu salib. Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 24, bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, berarti dosa kita dipikul Yesus di kayu salib selama 6 jam. Ini menandai bahwa tidak main-main Tuhan dengan janjinya yang disampaikan melalui profetik nubuatan Yesaya 53 ayat yang kelima. Ia tertikam karena pemberontakan kita. Ya. Jadi sebagaimana umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar. Maka kita tidak boleh mengabaikan hidup dalam kebangkitan Tuhan itu bukan sekedar teori atau hanya sekedar sebuah tema firman Allah. Tapi benar-benar akan menjadi hidup kita di dalam masa kita dalam dunia yang fana ini. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat firman Allah dengan tema ini. Kita mulai dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nanti kita akan membaca rangkaian ayat lain lagi, Filipi 3:10. Ya, kita mulai dengan ayat ini. Demikian firman Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Dua ayat ini sangat luar biasa, memberkati hidup kita sebagai umat yang sudah diberikan keselamatan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir ini, ibadah kita, jemaat kita semua yang sudah percaya Yesus, masih adakah sedikit keraguan kita tentang keselamatan? Masih adakah sedikit saja kebimbangan kita tentang penebusan melalui darah Yesus? Tentu jawabannya tidak ada. Ya. Dan memang jangan biarkan itu ada. Kalau itu ada bisa mengganggu pertumbuhan rohani lebih lanjut. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Saya akan membagi dalam 2 hal besar. Pertama, kuasa kebangkitan mengubahkan ke hidup baru. Ya. Kuasa kebangkitan mengubahkan ke hidup baru. Nanti kuasa kebangkitan yang kedua, membawa hidup dalam kemenangan. Ya, mari kita perhatikan dulu di bagian ini. Kuasa kebangkitan mengubahkan kita ke hidup yang baru. Tadi ayat yang kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 itu ayat hafalan ya, yang tidak boleh lupa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti ini ayat untuk kita. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk memastikan, menyatakan bahwa Bapak Ibu dan saya hidup dalam hidup yang baru. Ini sedikit mengulang khotbah minggu lalu yang kita telah sama-sama renungkan bahwa new life, hidup baru, hidup di dalam Kristus. Terambil dari ayatnya
Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya, coba dibaca dulu ini ayat supaya tidak lupa ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini ya. Jadi kita Bapak Ibu sebagai umat yang percaya dapat kebangkitan Yesus. Apa yang jadi kenyataan pengalaman yang kita alami? Peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu. Tiap tahun dirayakan dengan Minggu Paskah. Melewati dulu Jumat Agung, kematian Yesus anak domba Paskah disembelih. Tapi sepanjang waktu kita hidup, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kita perlu mengalami hidup baru kita dalam Tuhan. Sebab kita memang sudah ditakdirkan begitu. Sejak kita di dalam Yesus, kita tidak bisa menolak, oh saya tidak mau hidup baru, saya mau hidup lama. Oh tidak bisa. Ya, ini ada satu ayat lagi, Roma 6 ayat 6. Coba kita baca di. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya, sama-sama baca, tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kuasa dosa yang manusia pada umumnya suka ikutin, suka mau terjebak di dalamnya, suka mau terjerat, terikat di dalamnya. Tapi bagi kita tidak bisa lagi. Tubuh dosa itu hilang kuasanya. Pertanyaannya, kenapa masih juga banyak orang Kristen yang sudah mengalami hidup baru jatuh dalam dosa? Itu pilihannya. Karena dia tidak mau menggunakan hidup barunya di dalam Tuhan, dalam kuasa kebangkitan, dia mau langsung saja masuk. Ibarat mobil itu sudah ada remnya, ya, tapi ada sesuatu di depan, dia tidak pusing, tabrak saja. Padahal ada remnya tidak ngeblong. Ya. Atau mungkin dia mau coba-coba main film, action, hantam saja, ya hancur, kecelakaan kan. Nah, orang percaya yang sudah hidup baru dalam Tuhan, tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Kita dijanjikan jangan diperhamba dosa lagi. Artinya 100% bisa berdosa. 100% bisa jatuh dalam dosa. Tidak peduli dia hamba Tuhan, selevel pendeta, gembala, sidang sekalipun bisa jatuh dosa. Sebab belum malaikat, belum tubuh sempurna. Masih manusia daging, masih ada keakuan, egois, kejiwaan kita. Tidak kebal atas dosa. Makanya Tuhan inginkan salah satunya jalan supaya kita bisa mengalami hidup baru dalam Tuhan adalah kita memakai kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi sembarangan buat dosa. Roma pasal 6 ayat 6 berkata tadi, karena kita tahu, nah kita harus tahu ini, apa yang kita harus tahu tadi ini. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi Bapak Ibu dan saya waktu menggunakan hidup baru, kita memakai manusia baru. Tapi manusia lama masih ikut sama kita, cuma dia disalibkan sudah. Ya, manusia lama kita masih ada pada saya, pada Bapak Ibu. Saya ada manusia baru, tapi jujur kita masih punya manusia lama. Entahkah di samping, entahkah di kanan kiri, atau di belakang, atau di dalam, tidak tahu. Yang jelas dia masih ada. Tetapi puji Tuhan, kabar Injilnya adalah manusia lama itu disalibkan. Nah ini, manusia lama itu kita telah turut disalibkan. Supaya apa disalibkan? Supaya manusia lama, tubuh dosa itu hilang kuasanya. Gitu. Ini berita gembira loh. Jadi aplikasi begini. Misalnya saya lihat uang besar gitu. Saya mau tergoda untuk berbuat menipu, berdusta atau korupsi lah apa gitu. Tapi saya punya manusia baru yang berkata, jangan. Kamu harus menang, kamu hidup barumu harus tunjukkan bahwa kamu jujur tidak melakukan itu. Tapi manusia lama terus bicara lagi. Ya. Cuma bedanya manusia lama ini letaknya udah disalibkan.
Jadi sewaktu-waktu dia muncul, tidak selalu ada pada saya. Mengintimidasi saya, ya, sebab dia ada bersama saya. Kapan saja saya memasang telinga saya kepada suara manusia lama yang sudah disalibkan itu, dia akan lebih besar lagi kekuatan kuasanya untuk menggoda saya. Problemnya adalah kita harus bisa dengan benar mengatakan saya manusia baru. Ya, ini coba saya lihat dulu catatan saya supaya saya nggak kebablasan ya. Nah, ini. Jadi manusia lama kita ini sudah dipakukan di salib, dosa-dosa saya udah ditanggung oleh Yesus, ditebus, dibayar hutang. Saya udah manusia baru. Maksudnya Tuhan, saya harus condong kepada manusia baru ini. Ya, yang hidupnya baru. Sehingga kuasa kebangkitan Tuhan akan mengubah hidup saya ke hidup yang baru menjadi kenyataan. Artinya gini, tidak terpengaruh, tidak terjebak dengan dosa itu. Ya. Saya bisa berpikir sangat jauh ke depan. Kalau saya melakukan ini, apa yang terjadi? Saya akan menderita. Seperti kemarin saya lihat di siaran TV itu, pejabat-pejabat yang korupsi itu kasihan juga ya. Sebetulnya nggak dikasihani juga, itu hukuman buat dia. Pakai baju rompi oranye ya, dengan mata tertunduk. Pasti yang lihat keluarganya, anak cucu menantu, teman-teman baiknya. Dia merasa sudah kena coreng mukanya. Ya, apalagi kalau dikasih nama depannya Paulus Irwan siapa gitu. Waduh, kasihan juga ya. Oh, itu Kristen sudah tahu. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya udah masuk ke situ, kena. Karena hidup barunya tidak kelihatan, tapi hidup lamanya yang tidak benar itu ditampilkan. Kalau hidup barunya pasti tidak mau. Apapun yang terjadi dia berpikir panjang, nanti ini begini, nanti akan terjadi begini, saya kayak lihat sesuatu film audio visual itu yang belum terjadi dia terlihat dulu. Nah, ini akan menolong sekali supaya ia berlaku benar. Ya. Makanya ada satu ayat dalam Amsal pasal berapa itu? Pasal 20 ayat 7 ya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar itu siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Orang benar itu identik manusia baru. Jadi manusia baru itu kelihatan apanya? Benarnya. Tapi kalau manusia lama kelihatan jahatnya, dosanya. Gitu kan, gampang sekali. Jadi saya bisa bermuka dua. Saya bisa bermuka manusia lama, kelihatan jahatnya, dengkinya, dosanya bisa kelihatan. Masalahnya saya mau tampil yang mana? Saya harus tampil beda dong. Saya harus nampakkan manusia baru. Seperti Bapak Ibu semua sebagai anak Tuhan, orang percaya, saya harus manusia baru kelihatan. Roma 6 ayat 4 itu. Demikian juga hidup yang baru di dalam Kristus. Itu harus kelihatan. Mau tidak mau harus itu, wajib. Tidak ada dalih. Kalau mau membantah, siap menanggung risiko manusia lama. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amsal 20 ayat 7. Siapa yang berbahagia? Keturunannya. Karena kedepannya akan terbaca. Aduh, senang ya, bangga ya kita punya ini orang tua, keluarga. Aduh, begitu, senang. Misalnya orang benar itu jatuh dalam dosa, dia udah meninggal pulang, tapi masih omongannya ini masih panjang karena ada keluarganya. Makanya kita bilang betul kan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Atau orang benar itu manusia barunya itu. Nah, saya balik kepada kebenaran firman Allah ini. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak ini? Yesus. Jadi bila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin diperhamba dosa lagi. Kecuali memang pilihannya mau. Kalau kita berkata tidak mau, tidak bisa memaksa itu dosa itu. Kalau dulu dia bisa paksa, bisa tekan kita, bisa kuasai kita, bisa kop kita demikian rupa. Tapi sejak di dalam Tuhan, dosa tidak punya kuasa. Ya, itu rahasianya. Karena kita tidak diperhamba.
Berita Injilnya adalah Kristus sudah memerdekakan saya, dimerdekakan, merdeka. Wah, nanti 3 bulan lagi proklamasi kemerdekaan loh. Betul, ini bulan 4, 5, 6, 7, bulan 8. Siap-siap ucapan syukur proklamasi kemerdekaan. Merdeka, apakah merdeka cuma ingat bulan 8? Hari ini sudah merdeka, merdeka gitu. Jadi di dalam Kristus sehari demi sehari kita adalah manusia baru. Yesus sudah memerdekakan saya. Orang yang sudah merdeka itu bagaimana? Ya, kalau dia mau dijajah kembali berarti dia sudah ada sesuatu yang salah yang ditempatkan dalam hidupnya. Kalau suatu bangsa udah merdeka lalu dijajah kembali berarti ada sesuatu yang salah di mana dia membuka pintu bagi si penjajah masuk. Ya, kapitalis itu masuk. Ya, susah dong. Nah, jadi persoalannya ada pada kita masing-masing. Bapak Ibu siap untuk diberkati menjadi manusia baru? Kita akan belajar mengetapkan firman Allah. Salah satunya adalah ubah cara berpikir setiap hari dengan firman bukan dengan perasaan. Ya, ini bagian A. Ubah cara berpikir kita, image kita setiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap mau perjamuan kudus, tapi tiap hari diubah. Ya, dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan dengan perasaan. Bapak Ibu tahu perasaan itu bagian dari jiwa manusia kita yang belum sempurna. Tapi Tuhan mau kita harus mengubah dengan penguasaan manusia baru melalui firman Allah. Tentunya dengan Roh Kudus. Ya. Ayatnya diambil dari Roma 12 ya, ayat 2. Saya baca dulu semua ayat ini ya. Bapak Ibu boleh ikut baca supaya bisa konsen di sini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa nasihatnya? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia berarti cara berpikirnya berpikir duniawi gitu. Pemikiran duniawi itu adalah memakai perasaan, feeling. Perasaan itu bagus karena tanda kita hidup sehat. Tapi kalau menyangkut hal manusia baru, perasaan ini tidak boleh terus dibawa-bawa. Karena manusia baru punya perasaan dari roh yang baru, dari hati yang baru, dari Tuhan. Saya manusia baru, tapi saya selalu pakai perasaan jiwani saja. Saya tidak bisa bertumbuh. Saya akan terganggu terus dengan pikiran saya. Yang benar adalah saya manusia baru, orang benar katakanlah saya harus memakai hidup baru saya dengan pikiran yang baru. Yang berasal dari kebenaran firman Allah. Dia harus menguasai bagian perasaan jiwani saya. Tidak boleh jiwani saya mendominan, menguasai. Kacau nanti saudara. Ibu bapak dengan khotbah pakai perasaan terus, tidak masuk. Ya, dengan khotbah perasaan masuk tersinggung. Oke Tuhan, oh ya terima kasih Tuhan. Saya diingatkan, wah enggak enak, sakit, enggak nyaman saya. Tapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mau pakai firman-Mu. Saya mau lakukan firman-Mu. Ingat Yakobus 1 ayat berapa? 22. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan jangan pendengar saja. Saat kita dengar firman Tuhan, sebelum kita action melakukannya, kita akan diawali dulu dengan hati kita. Siap enggak untuk dengar? Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Saya mau patuhi. Kebanyakannya perasaannya bermain dulu. Sehingga firman Tuhan itu murni disampaikan dengan benar, sesuai prosedurnya, sesuai alurnya, sesuai temanya. Tapi karena udah diganjal dengan perasaan, enggak cocok, enggak senang, atau marah, atau tersinggung, atau enggak siap, enggak masuk, tertolak mental. Nah Tuhan mau waktu Bapak Ibu dengar firman Allah, kuasa kebangkitan Tuhan memberkati hidup baru kita. Manusia baru kita diberkati. Itulah sebabnya mengapa kita setiap waktu, bukan tiap minggu, tiap hari dengar firman, renungkan firman. Mengapa? Bukan supaya dapatkan hoki, cuma itu untung. Bukan cuma itu, supaya manusia baru kita dipelihara, dihidupkan. Menurut Kolose 3 ayat 10, dan mengenakan manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Jadi manusia baru kita ini pegang peranan penting hari ini untuk memasuki kekekalan akan datang. Jadi penerapan firman Allah untuk kuasa kebangkitan mengubah hidup ke hidup yang baru adalah ibu bapak dan saya sehari-hari harus jangan pakai pikiran perasaan terus. Tapi pikiran perasaan kita harus diberkati dengan pikiran perasaan firman Allah. Dari Allah sendiri. Ya, Bapak Ibu mau setuju diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau dengar firman Allah, aduh perasaan kita mulai rasa tidak nyaman. Nah, itu bagus, sehat itu. Tapi Bapak Ibu jangan stop di situ. Berhenti, jangan. Jalan terus. Katakan, aku manusia baru dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong saya untuk melakukannya. Ingatkan tadi Yakobus 1 ayat berapa? 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi lakukan firman Allah dengan cara terima dulu di hatinya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, saya siap berubah. Gitu. Baru esok Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan firman Allah secara perbuatan. Ya, kalau enggak kita akan terus ke situ. Nah, yang kedua bagian ini penerapannya lagi adalah ini. Ya. Berani menolak identitas lama atau katakan saya bukan orang lama lagi. Ya. Ini. Saya bukan orang lama lagi. Ini langkah keduanya. Berani katakan saya bukan orang lama, saya orang baru. Jadi Bapak Ibu harus tolak itu. Sebab kalau kita berkata, wah saya dicobai ini, saya menyerah saja, saya tidak mampu, saya masih belum sanggup, saya masih manusia biasa. Saya masih manusia lemah. Akhirnya kalau kita mengakui kita manusia lemah, tidak berdaya, manusia berdosa, itu sama dengan mengakui Bapak Ibu masih dan saya masih manusia lama. Kita harus katakan dengan berani, saya bukan lagi manusia lama, tapi saya adalah manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Dan kita tentu tidak mau tinggal di luar Tuhan dong. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Tapi di luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Manusia baru itu ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita harus sepakat katakan, Tuhan saya mau lakukan firman-Mu, hidup dalam kuasa kebangkitan dengan hidup menuju ke hidup yang baru. Dengan berani berkata, saya bukan manusia lama. Saya manusia baru. Namaku memang masih Cornelius, tapi aku adalah manusia baru di dalam Tuhan. Cornelius yang baru, begitu ya, sebut namanya saja. Hari ini orang tua kalau kasih nama anaknya hebat-hebat tuh. Wih, ada yang 3 kata, ada yang 4 kata. Ya, zaman dulu kan cuma cukup 1 kata saja. Ya. Atau meningkat lagi generasi milenial 2 kata. Oh, itu. Dan masuk ke depan generasi alfa beta itu mungkin 5 kata, 6 kata mungkin ya. Iya, ini cucu kami yang kelima udah siap namanya. Namanya saya bocorkan dulu ya. Namanya keren udah. Yosef, Aaron, Elihim, Nugrahanto. 4 kata tuh. Saya bilang bagus. Saya bilang Bi, sebutkan terus kata nama anakmu tuh. Yosef, Aaron. Yosef nama perjanjian baru. Aaron itu Harun. Ya, belakangan tambah lagi 1 kata, Elihim. Waduh, Elihim lagi nama Ibrani itu. Nugrahanto nama orang tuanya, ya suaminya. Jadi begitu, pintar kasih nama. Tapi kita harus tahu Tuhan kasih kita nama baru di dalam Tuhan. Yaitu ingatkan kita adalah manusia baru di dalam Dia. Ya. Ini ayat bagian ini adalah Roma 6 ayat 6. Tadi kita telah baca dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya mau pastikan Bapak Ibu paham ini bahwa kenapa kita berkata aku bukan manusia lama tapi aku manusia baru. Dasarnya Roma 6 ayat 6. Ini dasar ayatnya. Jadi Bapak Ibu mengatakan sesuatu itu harus punya dasar ayatnya. Sebab manusia lama kita sudah disalibkan, turut disalibkan. Ya. Tubuh dosa saya sudah
tidak diperhamba lagi, hilang kuasanya. Berarti tidak ditakdirkan diperhamba dengan dosa. Tapi kita ditakdirkan hidup baru dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Ini kabar Injil loh. Ya. Kegagalan kita kadang-kadang, mengapa orang berkata, Pak Pendeta, saya tidak mampu, tidak berdaya. Saya ini, sudahlah, banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Saudara tahu itu pengakuan manusia lama. Ya. Memang betul, kita jujur saja, memang kita banyak kekurangan, kelemahan. Tapi Tuhan, mengapa Tuhan ingatkan kita hal itu? Karena itu pikiran kita, daging pikiran perasaan. Tujuannya supaya kita bergerak, naik lebih tinggi sebagai manusia baru. Kalau saya manusia baru tapi saya mengakui manusia lama terus, bagaimana bisa tahu saya manusia hidup baru dalam Tuhan? Haleluya. Tidak mungkin. Ya. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu berjuang di sini. Inilah perjuangan rohani kita. Jadi kita tidak bisa instan, langsung jadi manusia rohani gitu. Tidak bisa. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ayah ibunya Kristen. Ya. Anak-anaknya tentunya ikuti agama sekolah, dididik dari kecil, didoakan orang tuanya, ditumpangi tangan, diajari firman Allah. Sampai pada usia 12 tahun ke atas, lalu anak-anak punya hak untuk dibaptis air. Di situ dia mengakui dengan pengakuan iman dengan mulutnya, saya terima Yesus sebagai juru selamat. Sebelum itu, dia masih punya pengakuan iman berdasarkan iman orang tuanya. Atau kata lain, ikut-ikutan. Ya. Karena orang tua Kristen, anak-anak ikut semua dalam Tuhan. Tapi setelah 12 tahun ke atas, mulai dia punya pendirian, punya penyataan, punya satu komitmen, penegasan akan hidupnya di dalam Yesus, maka dia dibaptis air. Mengakui Yesus juru selamat imannya. Sejak itu iman dia bertumbuh dari pengakuannya sendiri. Paham Bu ya? Jadi ini menunjukkan bahwa kondisi manusia baru itu betul-betul tidak hanya sekedar gandeng, kalau bahasa itu gandeng renteng, itu ikutan secara urutan rombongan, tidak. Tapi itu ada satu pengakuan pribadi, ya, personal, ya, pribadi. Amin. Ya. Ini perlu ditanamkan betul-betul bagi anak-anak kita. Ya, sekarang kadang-kadang orang tua dengan begitu kuat imannya ya, kalau dia sebagai manusia baru dalam Tuhan yang rohani gitu ya, dia doakan anak-anaknya. Didoakan dari sejak bayi kecil sampai terus didoakan terus. Jadi anak ini dicengkram dengan kuasa doa. Kuasa doa itu adalah kehidupan rohani orang tuanya. Bapak Ibu bisa lihat, dipastikan dia tumbuh. Ya. Tidak bisa tidak, pasti itu. Saya tidak mungkin ada pengecualian ya, pengecualian itu begini. Kemarin saya baca Alkitab tentang Imam Eli, ya. Bukan Nabi Eli ya, Imam Eli yang jatuh dari kursi mati itu. Punya dua anak kan dua, Hofni dan Pinehas. Anaknya jahat, suka mencuri, suka mengambil persembahan yang dipersembahkan umat Israel. Lalu bapaknya mungkin cuma negur aja, jangan begitu anakku, enggak boleh, ya. Nanti kamu berdosa sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan hukum kan, anaknya mati. Terus Imam Eli sedih. Lalu saya pelajari, banyak penafsiran Alkitab mengatakan, kenapa ya seorang ayah itu, apakah gagal dia mendidik anaknya? Buat saya berkata tidak gagal, cuma mungkin kurang tegas. Dalam kasus Imam Eli, semestinya anak dua itu dipecat. Ya. Tidak cuma boleh ditegur biasa, dipecat, tidak boleh melayani di mezbah. Dalam kasus lain, Nabi Samuel. Bapak Ibu tahu Nabi Samuel, nabi yang lemah lembut. Alkitab bilang tidak ada yang seperti dia. Tapi lihat cerita anaknya. Nabi Samuel punya anak dua juga, tidak beres. Terus pertanyaannya, apakah Nabi Samuel nggak didik anaknya? Didik dia, saya yakin didik. Orang bangsa Israel dikasih firman, apalagi anaknya. Tapi memang di kasus ini hanya kasih karunia Tuhan. Ya. Anak ini tidak baik. Jadi tidak bisa salahkan bapaknya, Nabi Samuel. Dia pasti sudah mendidiknya. Nah, contoh lain, Raja Daud. Ini karena sudah baca Alkitabnya, saya ngomong singkat-singkat aja. Raja Daud itu
raja yang terkenal, berhasil, sukses gitu. Tapi dia dalam keluarga juga punya masalah. Bayangkan Raja Daud sampai mau dikudeta oleh anaknya yang bernama siapa itu? Absalom. Keluar dari istananya, menyingkir, mengungsi. Kenapa dalam cerita itu dikatakan bahwa mungkin penafsiran yang benar, Raja Daud tidak bertindak tegas dengan masalah anak-anaknya. Absalom bertengkar dengan saudaranya Amnon, masalah adiknya yang diperkosa, Tamar itu. Jadi mereka akhirnya bermusuhan kakak beradik lain orang tua ini, Absalom dengan Amnon. Sehingga pada akhirnya Daud tidak bertindak tegas di masa itu mendamaikan atau menindaki Absalom, Amnon yang memperkosa Tamar adiknya Absalom ini. Akibatnya dendam itu. Sehingga suatu hari Absalom mau niat membunuh saudara-saudaranya. Nah, membunuh Amnon akhirnya. Kan pembunuhan dalam keluarga terjadi kan. Sampai akhirnya dosanya Absalom mengembang terus, berani mengkudeta bapaknya. Bahkan terakhir dia berani mencemari tempat tidur ayahnya. Gundi-gundi bapaknya diperkosanya juga. Jadi itu Alkitab belum menceritakan. Nah, dalam kasus ini tentu beda lagi. Jadi artinya gini, kita orang tua dalam hal-hal tertentu kita bisa boleh katakan mendidik anak-anak kita dengan jalan yang baik ya. Walaupun kita sebagai manusia baru dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat lain, cuma bisa mendoakan, memberkati. Untuk selanjutnya Tuhan yang punya berkat kasih karunia. Tapi saya sampaikan ini tidak melemahkan Bapak Ibu yang berdoa panjang untuk keluarganya, serahkan sama Tuhan. Itu hanya hal yang khusus terjadi kepada Nabi Samuel, hal yang khusus terjadi kepada Imam Eli ya, dalam beberapa hal karena kesalahan mendidik dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah sebagai manusia baru dalam Tuhan menggunakan manusia rohani, bertindak rohani dengan iman memberkati anak-anak kita, mendidiknya kepada jalan Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita cuma didik saja ya, untuk selanjutnya sekarang kepada Tuhan. Nah saya balik ke sini. Yang ketiga dari bagian ini yaitu penerapannya adalah ya hidupkan hubungan dengan Roh Kudus ini. Supaya kuasa kebangkitan mengalami kehidupan baru, mau tidak mau kita tidak boleh lupa segala sesuatunya kita harus koneksikan, hubungannya dengan Roh Kudus bagaimana. Nah, nanti ini akan dibahas bulan Mei. Bulan Mei nanti sepanjang bulan, sepanjang minggu ada tema-tema tentang Roh Kudus ya di hari Pantekosta. Ya, jadi kita hari ini punya berita Injil adalah Tuhan yang sangat dekat dengan saya, dengan Bapak Ibu, namanya Tuhan Roh Kudus. Ada di hati kita. Jadi apa yang kita buat sebagai manusia baru dalam Tuhan, apakah berdoa, apakah berharap, apakah melayani, apakah melakukan sesuatu dalam pergumulan kita, tetap bergantung harap kepada Roh Kudus. Ini akan menunjukkan citra yang baik sebagai hidup baru di dalam Tuhan. Saya tidak percaya kalau kita sebagai manusia baru mengesampingkan Roh Kudus. Ya. Tuhan Roh Kudus ada dalam kita. Masalahnya apakah kita mau ajak dia komunikasi, ajak bicara. Ya. Ada beberapa hal kadang-kadang saya tidak mengerti. Kalau saya mulai saat teduh atau hal-hal yang senggang itu saya bisa ngomong sendiri. Tapi saya ngomong sendiri bukan gila, tapi ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa bisa begini? Saya ngomong, ya kadang bisa keluar suara, kadang lirik, kadang dalam hati. Saya ngomong, kenapa Roh Kudus? Saya kok tidak tahu begini. Saya ngomong aja sepatah dua patah. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih jawaban tidak langsung. Ya. Selain peristiwa, Tuhan kasih bilang, nah itulah hasil kelihatannya gitu. Dia bisa langsung tunjukkan sesuatu. Ya. Ini yang maksud saya mau bagikan pada Bapak Ibu supaya kebiasaan ini dikembangkan. Kita manusia baru, tapi kalau tidak sering mau menyapa dengan Roh Kudus, apalagi yang paling cilaka, kalau hanya ingat Roh Kudus pada hari Pantekosta saja, berarti cuma setahun sekali dong. Atau ingat Roh Kudus pada waktu ke gereja ibadah hari Minggu, berarti seminggu sekali. Ingatlah kepada Roh Kudus punya hubungan koneksi yang bagus di dalam hari kesehari kita. Entah Bapak Ibu membaca Alkitab, apakah semua paham
Ya puji Tuhan, kalau ada yang nggak paham, pernah nggak mengkonsultasikan dengan Roh Kudus? Nah itu. Saya khotbah ini, saya siapkan ayat-ayatnya. Apalagi sekarang dibantu dengan ChatGPT. Sangat menolong. Tapi tidak mentah-mentah dapat dari ChatGPT saya terima semua, enggak. Saya olah ini apakah cocok enggak, kaitannya betul enggak, apa jemaat paham enggak, mengerti enggak, bagaimana. Nah, saya khotbahkan buat diri saya sendiri. Kadang-kadang saya sudah siapkan semua, saya bertanya, kok aku enggak ngerti dengan apa yang saya khotbahkan hari ini ya. Tuhan coba tolong saya. Sampai saya temukan esensi intinya apa gitu. Seperti ini kuasa kebangkitan membawa hidup ke hidup yang baru. Saya harus paham. Intinya adalah pastikan bahwa kita semua anggota jemaat Tuhan dalam hidup di dunia ini, kita tidak hanya melihat yang duniawi saja. Tapi kita harus melihat yang terbuka besar adalah hal yang rohani. Udah ready belum? Sudah siap belum? Begitu. Saya mau pastikan Bapak Ibu, sekian puluh tahun jadi anak Tuhan. Udah biasa gak berdoa? Doa pagi? Ya, kalau ada pergumulan bisa gak doa puasa? Ya. Kalau kita bisa doa puasa, berarti kita betul-betul bergantung dengan Tuhan, dengan doa kita. Dan minta Roh Kudus tolong. Tuhan kalau saya puasa belum 1 jam udah lapar, belum 3 jam perut udah bunyi-bunyi. Bisa bilang gak sama Roh Kudus? Roh Kudus kasih saya kenyang dengan baca firman-Mu. Tuhan jawab loh saudara. Makanya kalau kita puasa, baca firman yang banyak. Jangan gak pernah baca firman, saudara akan kelaparan. Betul-betul kelaparan jasmani. Ya, baca firman Allah. Disitulah kita akan paham bahwa firman Allah adalah roti hidup. Ya. Kenapa? Karena kita ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, saya puasa belum tengah hari, udah laparnya bukan main, kepala udah pusing-pusing. Aduh mau pingsan rasanya ini. Tolong saya. Nah nanti dia langsung bilang, duduk tenang, baca firman Allah. Dapat air hidup. Renungan hari ini air hidup loh. Ya, sumur Yakub ya. Yohanes pasal 4 ayat 14. Renungan harian hari ini. Nah, ini ya dikomunikasikan. Baik, saya langsung aja. Ini kita baca ayatnya dulu. Ya. Mana tadi? Nah. Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Coba kita baca sama-sama. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saya manusia baru. Saya harus kenal bahwa saya mulai harus hidup oleh Roh Kudus. Tidak boleh saya manusia baru, hidup saya dengan memakai roh pikiran saya sendiri saja. Tapi saya hidup menurut Roh Kudus, ini ayatnya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini sekarang. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kuncinya saudara. Ibu bapak dan saya mau dihubungkan dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengaplikasikan hidup baru dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Tapi kita harus tahu caranya bagaimana. Caranya adalah Roh Kudus itu ada di dalam kita. Kita harus siap dipimpin oleh Dia, oleh beliau. Ya, beliau itu Roh Kudus itu siap dipimpin. Kalau Dia ingatkan kita salah, siap mengaku dosa. Kalau Dia memberi kita petunjuk, menyatakan sesuatu, ditanggapin. Ya, artinya ada komunikasi lah gitu. Lalu Tuhan akan tolong kita sehari-hari. Manusia lama kita menggoda dengan keinginan daging. Ya, bagaimana? Apakah mau dihiraukan keinginan daging terus? Tidak. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, problemnya adalah manusia baru kita tidak nampak barunya, tapi nampak kedagingannya karena kita selalu hidup ingin menuruti keinginan daging. Tapi keinginan Roh Kudus tidak mau diikutin. Ya. Betul enggak? Ya. Coba kesapi baik-baik. Direnungkan baik-baik. Bapak Ibu ibadah hari Minggu ini jemaat setia semua ibadah Minggu. Coba suatu hari Bapak Ibu enggak ibadah hari Minggu. Keinginan daging kita bagaimana? Oh enggak apa-apa. Yang penting kan tetap cinta Tuhan. Ya. Yang penting kita tetap di dalam Tuhan. Tapi keinginan Roh berkehendak lain. Dia kadang-kadang sesuatu enggak nyaman, kita rasa enggak, ada yang hilang gitu. Ada sesuatu yang rasa tidak pas gitu. Oh ini soal ibadah.
Oh di lain waktu ini soal pembacaan Alkitab kurang rajin membaca. Kalau Bapak Ibu dan saya kurang rajin membaca Alkitab, maka kita akan kehilangan petunjuk-petunjuk. Kehilangan cerita-cerita kisah nyata dalam Alkitab. Contohnya hari ini, tadi pagi saya sempatkan baca 2 Raja-Raja 15. Ya. Hari ini 2 Raja-Raja 15 sampai 17. Ada sebuah kisah begini, saya kutip saja ya. Salah satu raja, anaknya Raja Amasya, itu Raja Yehuda, namanya Raja Asaria. Saudara tahu, Ibu tahu, dia memerintah di kerajaannya selama 52 tahun. Mungkin ini raja yang paling panjang memerintah. 52 tahun, lebih hebat dari Daud, lebih hebat dari Salomo, tapi kan nggak pernah diomongkan. Tapi buktinya, raja ini memerintah usia 16 tahun, Raja Asaria ini, saya sudah bagikan di WA Jemaat. 2 Raja-Raja 15, kalau nggak salah ayat 1 sampai 4 itu. Jadi raja ini memerintah 52 tahun, cuma diberitahu raja ini meninggal karena kena sakit kusta. Sampai meninggal. Mengapa? Saya baca, karena raja ini melakukan hidupnya kepada Tuhan setengah hati. Ya, dia tidak membebaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala, pengorbanan di gunung-gunung. Ada korban-korban persembahan. Dan entahlah sebabnya apa, saya nggak tahu, itu kedaulatan Tuhan ya. Tapi yang aneh adalah raja ini bisa memerintah selama 52 tahun. Ini petunjuk dari Alkitab loh Bapak Ibu. Makanya maksud saya, kalau kita membaca firman Tuhan, ikuti pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu disuruh membaca, bacalah. Kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu, mungkin berbuat baik, berbuat amal, berbuat sosial, lakukanlah. Kalau Roh Kudus ingin kita berdamai, berdamailah. Roh Kudus memberikan kita sesuatu untuk kita lakukan, jangan ingin keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Dapat diuraikan. Sehari-hari apa keinginan daging yang menguasai kita, yang mendominan hidup kita. Mungkin suka marah, mungkin gampang tersinggung, gampang kesel hati, gampang kecewa, atau pahit hati. Banyak ya, keinginan daging kan banyak kan. Tapi Roh Kudus bilang jangan lakukan. Tetap mau lakukan enggak? Kalau mau lakukan berarti kita melakukan keinginan daging terus. Enggak bisa. Ya. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau saya pilih ke manusia daging terus, keinginan daging, ya enggak bisa dong hidup baru saya kelihatan. Nah hidup baru saya kelihatan karena saya dimotivasi, diajari, dipimpin, diberkati oleh Roh Kudus. Ini loh persoalannya. Ya. Tapi ini memang adalah perlu kita latih ya untuk kita kerjakan. Baik, saya langsung ke bagian kedua. Ini saya persingkat yang kedua ini nanti biarlah berlanjut ya. Kuasa kebangkitan memampukan hidup dalam kemenangan. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lalu 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Jadi inti ayat ini adalah Ibu Bapak dan saya dengan kuasa kebangkitan Tuhan dipastikan hidup dalam kemenangan ini. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan menolong kita untuk hidup menang. Pada kenyataannya kita hidup menang. Coba lihat ini. Tetapi banyak jemaat hidup kalah dengan dosa, kalah dengan masalah, kalah dengan tekanan hidup. Padahal firman Tuhan berkata lebih dari pemenang. Ini kata-kata tidaknya salah ya. Padahal firman Tuhan tidak berkata salah, tidaknya dihapus. Padahal firman Tuhan berkata lebih daripada pemenang. Tapi faktanya kan terbalik kan. Banyak anggota jemaat kalah dengan masalahnya. Kalah dengan tekanan hidup yang menimpanya. Semakin banyak tekanan hidup berarti masalah kita makin banyak bukan? Kita juga ada kesempatan untuk melatih hidup kita bergantung pada Tuhan.
Makin banyak beban kita juga melatih kita untuk menengadah sama Tuhan, berserah pada Tuhan. Ya. Makin banyak tantangan yang kita hadapi ke depan, bukan membuat kita makin tidak berdaya, malah menolong kita untuk sempat untuk menang. Di sini ada Frankie, mungkin ibadah kedua ya. Dia suka bertanding, kompetisi, menang gitu. Coba enggak pernah bertanding. Menangnya cuma sekali aja mungkin. Bertanding kedua kali, bertanding ketiga kali, menang terus. Dapat 3 piala mungkin, 4 piala gitu. Itulah hidup kita. Jadi kalau anggota jemaat ada masalah jangan kalah. Ya. Ada tekanan hidup jangan kalah, harus menang. Karena firman berkata kita lebih daripada pemenang. Ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, ayat yang terakhir ini. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Bagi Bapak Ibu, saya ajak bagi berdiri. Ya. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Ini janji Tuhan. Ya. Untuk ayat inilah kita akan diberkati sebagai menerima kuasa kebangkitan Tuhan untuk hidup sebagai pemenang. Betapa hebat kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Bapak Ibu jaga percayanya, imannya. Betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus maksudnya. Kuasanya, kuasa kebangkitan Yesus bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya. Pagi ini Bapak Ibu punya pergumulan apa? Punya masalah apa? Yang membuat kita kemarin-kemarin kalah gitu. Ya. Berita Injil firman Allah. Kita lebih daripada pemenang. Tuhan mau kan Bapak Ibu pegang percaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan itu hebat dan dahsyat sekali. Haleluya. Ya. Di dunia ini terlalu banyak hal-hal yang kita tidak tahu, tidak paham. Hal-hal yang menakutkan, mengerikan, hal-hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan banyak betul. Ya. Tapi kita tidak mau pasang itu untuk menjebak kita dalam ketakutan, dalam kekalahan. Katakan kepada dunia ini, aku di dalam Tuhan, aku manusia baru. Aku lebih daripada pemenang. Karena aku percaya betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus. Itu saudara. Dan kita akan masuk di dalam kemenangannya dari Dia. Puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Bukan dengan barang fana ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Dengan emas perak
ku letakkan ku cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ya Tuhan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. terima kasih Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu supaya kehebatan kuasa kebangkitan-Mu menjadi kepercayaan umat-Mu untuk bersandar hidup di dalam Tuhan, untuk memegang teguh firman Tuhan. Kami tidak akan menggunakan pikiran perasaan kami, tapi pikiran kebenaran firman Allah akan menguasai hidup kami. Kami akan menjalin hubungan yang indah dengan Roh Kudus sebagai Tuhan kehidupan kami untuk memohon pengajaran, petunjuk, dan kekuatan daripada Engkau. Dan terima kasih pula ya Tuhan untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami sebagai manusia baru, supaya dengan kuasa kebangkitan Tuhan, hidup baru kami akan semakin nampak menjadi saksi daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah khotbah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya persilakan nanti Ibu Esther akan berdoa untuk doa ulang tahun dan persembahan. Silakan. Puji Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat warta jemaat yang ada untuk ulang tahun jemaat adalah kita akan berdoa bersama untuk anak Reflika Rameliani, kedua Bapak Boas Suwangko Chandra, kemudian Ibu Sarah Lim Gyoknyo. Ya, kiranya Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, menjadi bagian hidup mereka masing-masing. Juga Amsal 3 ayat 16, bahwa kiranya umur panjang dan dari tangan Tuhan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan. Tidak ada untuk doa anniversary, mari kita masuk dalam doa ulang tahun dan doa persembahan kita. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagimu, Engkau Allah yang hidup dan Allah yang memberi kami kemenangan sehingga kami diurapi oleh Roh Kudus senantiasa boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan untuk bersandar kepadamu lebih lagi dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan untuk pada minggu ini yang berulang tahun, baik untuk saudara-saudara Bapak Ibu yang ada. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga mereka, panjang umur, kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang indah di hadapan-Mu, yang boleh memuliakan nama Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga berbahagialah rumah tangga mereka, dalam apapun yang mereka gumulkan, Tuhan berikan keberhasilan, Tuhan yang memberi kemenangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menghampiri Engkau, bukan dengan tangan yang kosong, tapi kami membawa berkat syukur daripada Engkau saja, yang telah
memberi kepada kami berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Walaupun banyak doa-doa kami yang belum terjawab, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa dan permohonan kami dimanapun kami berada, baik keluarga, masalah semuanya Tuhan, Engkau atasi semua. Karena Tuhan yang selalu memberi kami kemenangan senantiasa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga biarlah ingatan pikiran kami, hal-hal yang indah Tuhan tergenapi. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang membawa sukacita bagi kami. Itulah yang kami senantiasa pikirkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, Katakan dengan iman percaya. akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, Senantiasa bersyukur selalu Tuhan. Amin. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, kita angkat hati pada Bapa di surga. Yang ada permintaan doa Bapak Ibu, angkat dua tangan ke atas. Dengan percaya Tuhan menilik kebutuhan pergumulan doa anak-anak Tuhan. Tuhan menambah percayanya, roh berdoa, berharap pada Tuhan. Kabulkan doanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kabulkan doanya supaya pengalaman iman di dalam doa dinikmati bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami sepakat bersama berdoa memberkati setiap anggota keluarga pagi hari dengan tembok berapi Tuhan. Lindungi dengan perlindungan darah Yesus, keluar dan masuknya malaikat Tuhan mengawali senantiasa. Bawa hidup kami
supaya kami boleh mempersembahkan hidup baru kami menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami terima berkat dari Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu yang terbaik dari semua yang baik. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa